malaikat Israel, berlemah lembutlah kepadaku. Apa kata malaikat? Ya Rasulullah, enggak ada seluruh alam semesta yang saya cabut nyawanya lebih lembut daripada saya mencabut nyawa engkau. Kira-kira yang dipikir sama Nabi apa? Yang dipikir saya, manusia yang paling mulia, merasakan berat dan sakitnya sakaratul maut begitu hebat. Gimana pendosa-pendosa dari umat saya, ya Allah? Nabi Muhammad angkat tangan mengatakan apa? Allahumma syaddid alayya wa khaffif ala ummati. Ya Allah, persangat rasa sakit sakaratul maut buat saya. Rasa sakit umat saya timpukkan, rasa sakaratul maut mereka timpukkan kepada saya, biar saya yang nanggung dan permudah, peringan rasa sakit daripada umat saya. Yang diingat kita, mau meninggal dunia masih kita. Setiap selesai sholat Nabi Muhammad doain kita. Ada di antara kita yang ingat Nabi Muhammad setiap sholat. Nabi Muhammad gak pernah bolong. Sekali ingat sama kita gak pernah bolong. Bertemu dengan Allah ketika Isra Mi'raj, Allah Ta'ala mengabadikan dalam sholat kita, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Allah menyambut dengan kalimat keselamatan atas engkau wahai Muhammad, berserta rahmat dan berkahku untukmu. Tapi Nabi Muhammad di dalam kenikmatan yang tertinggi, lebih nikmat daripada surga dan seisinya, bertemu dengan Allah masih mengucapkan Assalamu alayna. Ya kan, kita sholat bacanya demikian. Setelah Assalamu alayka ya Nabi rahmatullah wabarakatuh, Assalamu alayna. Allah abadikan di dalam sholat kita. Kalau kita nggak baca demikian, nggak sah sholatnya. Apa maknanya Assalamu alayna? Ya Allah, jangan keselamatan bukan buat saya saja, tapi keselamatan buat kami. Siapa kami di sini? Kita umatnya Nabi Muhammad. Sampai beliau pernah mengatakan, Nabi Muhammad hidupnya sudah berjuang habis-habisan buat kita. Kita lihat Nabi Muhammad di dalam kuburannya sudah istirahat belum? Beliau mengatakan, hayati khairul lakum tuhdatsuna wa yuhdatsu lakum. Hidupnya saya baik buat kalian. Kalian punya hajat, punya keinginan, punya problem, bisa cerita sama saya selesaikan masalah kalian. Tapi beliau juga mengatakan wa mamati khairul lakum. Tapi meninggalnya saya pun juga baik buat kalian. Baik di mananya ya Rasulullah? Tu'radu alayya a'malukum. Senantiasa di dalam kuburan saya disodorkan rapot-rapot setiap umat saya. Saya disodorin, jenengan disodorin, kita semua disodorin satu-satu. Ya Rasulullah, ini rapotnya fulan. Dilihat sama Nabi. Idza wajadtu khaira hamidullah. Kalau saya dapat itu rapot bagus, saya memuji Allah. Wa idza wajadtu syarra istaghfartu lakum. Tapi kalau saya dapatin itu rapotnya jelek, ada merahnya, dia berlaku mungkar, saya di dalam kuburan mintain ampun buat hamba tersebut. Ya Allah, Nabi Muhammad nggak istirahat di dalam kuburan. Kelak yaumul qiyamah istirahat beliau. Semua para anbiya, para rasul duduk di kursi kewibawaan mereka masing-masing. Tapi Nabi Muhammad enggak. Semua manusia masuk ke dalam surganya Allah, kecuali Nabi Muhammad nungguin kita satu persatu. Semua masyarakat gadang gang 8 nih ditungguin satu-satu. Kalau sudah masuk surga semua, baru Nabi Muhammad mau masuk ke dalam surga. Maka dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kita umatnya Nabi Muhammad, andai kata ada seseorang lahir dari rahim ibunya, dia sujud setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 60 tahun, 70 tahun, setiap detiknya dia isi untuk bersujud sebagai penampakan rasa syukur dan balas budi atas jasanya Nabi Muhammad. Demi Allah, sujud seumur hidup belum bisa balas jasanya Nabi Muhammad untuk umat tersebut. Tak bisa kita balas jasanya Nabi Muhammad, tapi minimal kita bisa berterima kasih. Saya tutup dengan satu riwayat yang dibawa oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, seorang pecinta Nabi Muhammad SAW, yang banyak karangannya menceritakan tentang keindahan, sejarah hidup, sifat-sifat luhurnya Nabi Muhammad. Pernah Syekh Yusuf ini menelaah kitab, mendapatkan satu riwayat, man qala jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu, siapa orang yang membaca kalimat ini, at'aba sab'ina katiban alfa yaum, akan bikin lelah 70 malaikat pencatat amal kebaikan, 1000 hari nggak selesai mencatat kebaikan orang yang mengucapkan demikian. Tahu maknanya? Maknanya kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad dengan kita meminta jazallah, ya Allah balaslah kepada Nabi Muhammad terhadap setiap usaha dan perjuangan beliau untuk kami dengan sebaik-baiknya pembalasan yang layak dari Engkau ya Allah. Karena apa?
kita nggak bisa balas Nabi Muhammad, siapa kita? Umat yang remeh. Tapi kalau Allah yang maha kaya bisa balas untuk Nabi Muhammad. Ini orang kalau baca doa demikian bikin lelah 70 malaikat pencatat amal kebaikan. Lebih canggih daripada superkomputer. Superkomputer itu 1 detik bisa nulis ratusan ribu file. Malaikat lebih sempurna lagi, ciptaan yang maha sempurna. Itu masih kewalahan nulis kebaikannya 1000 hari, hampir 3 tahun gak selesai. Maka Syekh Yusuf An-Nabhani penasaran, ini riwayat bener enggak? Kok mengucapkan yang pendek, yang singkat, tapi pahalanya kok luar biasa? Ini bener Nabi pernah berucap demikian. Coba besok atau kapan saya cari ulama, saya tanyakan, bener enggak nih riwayat? Tahu-tahu malam harinya mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Mimpi Nabi Muhammad gak disia-siain sama beliau. Beliau langsung tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya dapat satu riwayat bahwasanya siapa orang yang mengucapkan jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu, akan bikin lelah 70 malaikat pencatat amal kebaikan 1000 hari nggak selesai ya Rasulullah. Pernah memang panjenengan mengucapkan demikian? Apa kata Nabi dalam mimpinya? Benar wahai Yusuf An-Nabhani, saya mengucapkan demikian. Kira-kira kita pengen nggak yang demikian? Mau berterima kasih untuk Nabi Muhammad? Benar. Mau baca demikian? Saya tuntun. Siap? Kita baca ya. Sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Nabi Muhammad yang manfaatnya nggak kembali ke Nabi Muhammad. Manfaatnya kembalinya kepada siapa? Kepada kita. Kita bikin repot 70 malaikat pencatat amal kebaikan hampir 3 tahun nggak selesai. Kalau ketemu maulidan tahun depan kita baca lagi. Supaya repot lagi malaikat. Wah. Ayo ya, saya mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita telah berterima kasih sedikit kepada Nabi Muhammad. Semoga perkumpulan yang demikian sebagai penampakan rasa syukur kita atas dijadikan kita umatnya Nabi Muhammad, dan menjadi fasilitas buat kita semua untuk menjadi hamba-hamba yang lebih erat, lebih kuat hubungan, ikatan dan sambungan kita dengan Nabi Muhammad, sehingga bertambah kemuliaan, keluhuran kepada kita semua yang hadir di sini maupun mereka-mereka yang udzur tidak dapat hadir di sini. Semoga mereka juga mendapatkan keberkahan daripada majelis ini. Allah perkuat hubungan ikatan mereka dengan Nabi Muhammad sehingga timbul dan tumbuh subur kecintaan kita terhadap beliau, kecintaan yang akan menghantarkan kita kepada ketinggian, kecintaan yang akan menghantarkan kita kepada kesuksesan hidup di dunia, dan lebih-lebih cinta tersebut akan kita bawa sebagai bekal selamatnya kita di dalam keadaan yaumul qiyamah, karena di dalam sanubari kita ada cahaya cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Atlubul afwa lil talah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.